Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kita sebagai umat muslim tentu sudah sepakat bulat bahwa kitabillah Al-Quran merupakan sumber hukum, dasar hukum sebagai pedoman kita beribadah maupun di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, bermasyarakat sehari-hari. Untuk itu kita tentunya yakin tentang firman Allah, wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, al-ayah. Allah telah berfirman di dalam salah satu ayatnya bahwa Al-Qur'an ini, kata Allah, merupakan jalan yang lurus untuk menuju kepadaku. Maka ikutilah Al-Qur'an dan jangan sampai mengikuti selain Al-Quran sebagai jalan, karena selain Al-Quran justru akan menjauhkan dari Allah. Maka sekali lagi kita sepakat bulat bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup dan juga beribadah bagi kita semua. Para Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, saya mau ambil contoh, saya ingin mengambil contoh apakah kita sudah benar-benar sepakat bulat mengambil Al-Quran sebagai pedoman kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, al-ayah. Allah telah memerintahkan kepada kita agar kita mendatangkan, menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Para Bapak Ibu, pemirsa sekalian yang berbahagia, sebelum kita lebih lanjut, kita kupas dulu apa itu amanah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah diadopsi dari bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan secara bebas, amanah merupakan suatu tanggung jawab, bisa juga suatu kepercayaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah, setelah saya bacakan surat An-Nisa ayat 58, sudahkah kita yang tadi sudah sepakat bulat mengatakan Al-Quran kita bila sebagai pedoman hidup dan beribadah, sudahkah kita menetapi salah satu perintahnya Allah di dalam ayat yang saya baca di atas? Amanah di dalam bahasa Indonesia bisa disebut kepercayaan atau tanggung jawab. Lalu siapa yang harus didatangkan amanatnya? Ada pertanyaan, siapa yang harus disampaikan amanatnya? Pertanyaan selanjutnya, kepada siapa? Kepada siapa kita harus menetapi amanat? Terus lalu siapa yang harus mengerjakan amanat tersebut? Pertanyaan selanjutnya, apa hasil kalau kita bisa menetapi amanah dan apa sanksinya kalau kita tidak bisa jadi orang yang amanah? Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, secara tidak kita sadari bahwasanya kita sudah punya amanah dari Allah
ditugasi oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah sudah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali adanya aku jadikan jin dan manusia itu agar mau beribadah kepadaku. Itu pun juga termasuk amanah. Berarti kalau kita sudah beribadah kepada Allah, kita sudah menetapi amanah. Sebaliknya, kita kalau tidak bisa beribadah kepadanya, kita disebut juga tidak amanah. Itu amanah kepada Allah. Amanah sesama manusia. Kita juga bisa banyak amanah sesama manusia, baik berupa amanah perkataan, barang, dan lain sebagainya. Ada orang mengatakan, oh si fulan tidak amanah, berarti si fulan itu tidak bertanggung jawab. Oh si fulanah tidak amanah, bisa jadi si fulanah tadi kurang bisa dipercaya. Berarti kita punya amanah, tanggung jawab amanah, baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah apa hasil daripada kalau kita bisa menetapi amanah. Seperti telah kita kaji di dalam kitab-kitab Allah, bahwasanya orang yang mentaati aturan Allah, maka dia akan diberi ganjaran berupa pahala dan diberi tempat yang layak, yaitu berupa surga. Demikian pula bagi orang yang tidak bisa menetapi amanah. Barang siapa yang tidak bisa menetapi amanah, amanah berarti lawan katanya khianat, maka dia pun akan mendapatkan balasan dosa dan disediakan tempat berupa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, saudara sekalian, lalu amanah siapa yang harus mempraktekkan? Siapa yang harus mengerjakan amanah? Tentunya setiap individu muslim semua harus punya di dalam jiwanya jiwa yang amanah. Jiwa yang amanah. Kalau amanah dilaksanakan oleh pribadi individu seseorang, maka orang yang amanah itu pertama di dunianya dia akan mendapatkan pujian, terpuji dan dipuji tanpa disadari. Begitu pula di akhiratnya dia mendapatkan balasan surga. Tapi sebaliknya bagi yang khianat, yang tidak amanat, maka di dunia akan dicela dan tercela. Dan salah satu ciri daripada orang munafik adalah wa idza tumina khona. Ketika dia diberi amanah, maka dia berkhianat alias tidak bisa menetapi amanah. Di mana tempat orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minanar. Sungguhnya orang munafik tempatnya adalah di neraka jahanam yang paling bawah, di dasarnya neraka jahanam. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, sekali lagi, kalau dipraktekkan secara pribadi, maka orang tersebut akan dipuji dan terpuji tanpa disadari. Kalau dipraktekkan amanah, dipraktekkan dalam lingkungan kecil keluarga, maka bisa diyakini, bisa dipastikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau lebih ke besarnya lagi, jiwa amanah dipraktekkan setiap individu warga negara Republik Indonesia, maka bisa dipastikan insya Allah negara Republik Indonesia sesuai dengan harapan para founding father, pendiri bangsa, bahwasanya diharapkan Indonesia ini menjadi negara yang adil makmur. Orang Jawa mengatakan gemah ripah loh jinawi, murah tanpo tinuku, subur tanpo tinandur. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kesimpulannya adalah amanah ini merupakan suatu tabiat yang harus dimiliki oleh semua warga muslim, baik dari pribadi
meningkatnya ke keluarga dan juga ke seluruh warga negara Republik Indonesia. Sehingga yang kita harapkan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahwasanya kita ingin bahagia dunia dan akhirat itu akan tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya disyukuri, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.